Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat berjumpa dengan saya di konten bincang Aku di sini dan kamu di sana. Oh ya sahabat, bincang kita kali ini akan membicarakan apa ya? Enaknya kali ini kita merefresh badan dan pikiran kita dengan pembacaan cerita narasi saja ya sahabat. Kira-kira sahabat inginnya cerita tentang apa ya? Kali ini kita membaca cerita narasi dengan judul Memendam Rindu saja ya. Aha, kira-kira siapa ya yang kali ini sedang memendam rasa rindu? Ya, namanya saja rindu. Tentu berat dirasakan di hati ya sahabat. Apalagi merindukan seseorang yang sangat kita sayangi. Tentu sangat menyiksa hati dan pikiran kita. Apalagi di saat malam mulai menyelimuti kesunyian. Hanya gerak jarum jam dinding yang menemani kita. Tanpa bantuan pesawat terbang, pikiran dan hati akan terbang tinggi, jauh ke sudut bumi, ke lorong-lorong awan, bahkan ke angkasa tinggi berlapis 7. Entah apa yang ada di benak hati dan pikiran. Yang jelas, rasa rindu itu begitu menusuk dan terasa di hati. Dan satu yang diinginkan, yaitu pertemuan. Baiklah, kita dengarkan cerita narasi Memendam Rindu ya. Memendam Rindu, karya Sarjumana. Tepat pukul 3 waktu Indonesia Barat, seorang guru yang biasa dipanggil Bu Rahma bangun dari tidurnya untuk menjalankan sholat tahajud yang biasa dilakukan setiap harinya. Bu Rahma adalah seorang guru yang santun, lembut, rajin, wibawa, dan bijaksana. Bu Rahma merupakan seorang guru yang mengajar di kelas 2 SD Negeri Kejar Mimpi. Bu Rahma sangat terkenal dengan keramahan dan kedisiplinannya dalam mengajar peserta didiknya. Bahkan, Bu Rahma sangat kreatif dan inovatif dalam kegiatan belajar mengajarnya, sehingga membuat peserta didiknya selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya. Hal ini menjadikan peserta didiknya dapat menuntaskan semua mata pelajaran yang diajarkan Bu Rahma. Seusai sholat tahajud, Bu Rahma menuangkan cerek yang berisi air di atas kompor untuk dibuat teh panas agar badan terasa hangat, karena udara dingin malam itu sangat menusuk tulang. Jarak rumah dengan tempat mengajar Bu Rahma yang cukup lumayan jauh tidak menyurutkan semangat Bu Rahma dalam menjalani profesinya sebagai guru. Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, Bu Rahma sudah berada di atas sepeda motor yang dijadikan sebagai sahabat sejatinya dalam meniti jalan yang sepi menuju sekolah tempat mengajarnya. Jalan yang dilalui menuju sekolahnya belum semua diaspal. Bahkan masih banyak jalan bebatuan yang terjal. Kanan kiri jalan berderet 1000 gunung sebagai saksi bisu dalam perjalanan Bu Rahma menuju sekolahnya. 20 tahun sudah profesi sebagai guru telah dijalani oleh Bu Rahma. Maka tak heran lagi kalau Bu Rahma sangat profesional dan piawai dalam mengajar dan menguasai pembelajaran di kelas.
Kepiawaian dan keramahannya dalam mengajar inilah yang membuat anak-anak senang diajar Bu Rahma. Seolah mereka tidak mau ada hari libur agar bisa diajar dan bertemu Bu Rahma setiap hari. Libur sehari pun anak-anak bilang sudah rindu. Apalagi kalau libur panjang tiba, anak-anak akan dilanda rasa rindu kepada Bu Rahma. Kepiawaian Bu Rahma dalam mengajar peserta didiknya di kelas kini tiba-tiba dihentikan oleh keadaan yang mengharuskan anak-anak tidak bisa bertemu dengan Bu Rahma dalam suasana pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Hal ini dikarenakan adanya wabah penyakit yang dikenal sebagai pandemi dengan serangan virus yang bernama virus corona atau COVID-19. Adanya pandemi ini, akhirnya pemerintah mengumumkan semua kegiatan dilakukan secara WFH, termasuk kegiatan pembelajaran di sekolah SD Kejar Mimpi. Langkah ini dilakukan sebagai usaha untuk pencegahan penularan virus COVID-19. Pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh negara di dunia ini. Dengan adanya COVID-19 ini, terputuslah kegiatan belajar mengajar Bu Rahma dengan peserta didiknya secara tatap muka di kelas. Padahal selama ini anak-anak merasa sangat senang dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Rahma. Tak heran jika hal ini membuat anak-anak dan Bu Rahma sangat sedih. Bu Guru, lalu pembelajaran kita besok bagaimana? Ucap Faiz saat pertemuan akhir tatap muka di kelas. Iya Bu Guru, bagaimana belajar kita besok? Tentu kami akan kesulitan dan tentunya akan sangat merindukan kehadiran Bu Rahma, ucap anak-anak hampir bersamaan. Tenang anak-anak, nanti ibu cari jalan keluarnya agar pembelajaran kita tetap berjalan dengan lancar. Materi sampai pada anak-anak dengan mudah dan tentunya nilai anak-anak juga baik. Bu Guru akan umumkan juga kepada orang tua kalian kalau pembelajaran kita akan dilaksanakan secara online atau pembelajaran jarak jauh. Bu Guru akan membuat grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi-informasi penting. Jawab Bu Rahma dengan rahmah. Mendengar jawaban Bu Rahma yang bijaksana, anak-anak sedikit tenang dan lega. Mereka yakin Bu Rahma akan mengajar dengan baik meskipun tidak tatap muka di kelas. Sahabat, kira-kira langkah-langkah apa ya yang dilakukan Bu Rahma dalam memecahkan masalah pembelajaran di masa pandemi ini? Yang dilakukan tanpa tatap muka alias daring? Sahabat penasaran kan? Nah, untuk itu ikuti terus episode podcast bincang saya di episode selanjutnya agar dapat memudarkan rasa penasaran sahabat. Oke, cukup sekian dulu cerita kita kali ini. Salam rindu, salam sehat selalu untuk pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.